Di kesempatan malam hari ini, saya akan membahas tuntas rahasia strum VAC tegangan tinggi. Itu rahasianya ada di sini. Yang belum tahu, simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Syah Channel. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah strum ikan yang tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu strum ikan VAC. Strum VAC MOSFET. Di sini saya akan membahas tentang spek-speknya ya. Khusus untuk kedalaman, ikan nila, dan spek rendah ya tentunya. Dan sebelum saya menjelaskannya dengan detail, di sini saya akan mencobanya. Di sini sudah ada rakitan baru saya yang kemarin langsung saya uji coba di TKP itu ya. Ini strumannya. Nah, ini baru jadi langsung tes di TKP waktu itu. Karena saya tidak suka ngetes sebuah strum ikan itu di kolam atau di baskom itu ya. Itu kurang seru, kurang oke. Oke bos, saya akan mencobanya. Di sini saya sudah menyiapkan aki. Dan untuk uji cobanya di sini saya menggunakan bohlam, nggak kelihatan ya, bohlam 1000 watt ya. Nggak mau fokus kameranya. Ini yang jelas ini 1000 watt ya, 1000 watt. Di sini saya akan coba dulu supaya kawan-kawan bisa lihat dan saya akan menjelaskannya. Ini lampunya saya matikan dulu supaya terlihat jelas. Ini kita pakai setelan low aja nanti ya. Low langsung di hik. Oke bos, sudah saya matikan lampunya. Ini setelannya setelan low ya, belum di hik. Nah, ini setelan low. Nah, yang ini saya hik ya. Wih, terang sekali ya. Ini 1000 watt, bukan 500 watt. Ini yang hik, ini yang low. Nah. Oke bos, saya nyalakan lagi lampunya. Nah, seperti ini. Oke, sudah saya perlihatkan. Di sini saya beresin dulu. Untuk strum VAC tegangan tinggi itu rahasianya ada pada trafo. Ya. Ada pada trafo.
Kalau kita menggunakan trafo 3 ampere itu untuk ikan nila kurang bagus ya. Kurang bagus karena ukurannya jauh lebih kecil. Dan untuk trafo 3 ampere ini itu speknya spek ikan gabus, ikan karper, ikan sepat, dan ikan betok. Itu untuk trafo 3 ampere ya. Nah, itu speknya. Dan untuk spek ikan nila, spek kedalaman itu ya, kedalaman ikan nila, ikan lele, bisa untuk air payau juga. Itu usahakan kawan-kawan kalau untuk mau membuatnya itu menggunakan trafo 5 ampere. Nah, yang seperti ini ya. Yang seperti yang saya gunakan ini trafo 5 ampere. Nah, ini trafo 5 ampere ini. Ini untuk ikan nila, ikan lele, pokoknya semua jenis ikan ya. Semua jenis ikan itu bisa naik, sangat mudah kenanya. Dan untuk lilitan primernya, primer di sini kalau trafo 5 ampere ini, primer itu usahakan menggunakan ukuran kawat email yang 1,5. 1,5 itu sebanyak 11 CT11. 11 CT11. Bahkan ada yang tanya itu sekundernya berapa lilit. Di sini saya tidak menghitung ya, tidak menghitung jumlah lilitannya untuk sekunder. Dan untuk ukuran kawat untuk sekundernya itu kawan-kawan bisa menggunakan kawat yang berukuran 0,5 atau 0,6 itu bisa ya. Tapi yang saya gunakan ini adalah 0,5 sebanyak 9 sap. 9 sap. Di sini saya tidak menggunakan jumlah lilitan ya. Saya nggak pernah ngitung jumlah lilitannya. Intinya itu ya kalian lilit perkiraan keren ini masih bisa masuk ya, walaupun agak susah sedikit, yang penting bisa masuk. Kalau ada celanya di sini ada rongga, itu usahakan tambah lagi lilitannya. Karena semakin banyak lilitan sekunder itu maka dia akan semakin bagus. Seperti itu. Kalau menggunakan di bawah 5 sap atau misalnya kawan-kawan menggunakan 4 sap itu kurang bagus ya, usahakan low-nya 6 sap atau berapa sap gitulah, sesuai selera. Dan high-nya itu di 9 sap. Di 9 sap itu sudah saya jamin instrumen kalian itu akan bagus. Dan untuk primer ini, ya, itu usahakan 1,5. Kalau di bawahnya 1,5 misalnya 1 mili, nah itu kurang bagus ya. Kurang bagus. Di ikan itu kurang jos dia, di ikan nila. Ikan nila itu masih bisa lari. Masih bisa lari. Karena kawat 1 mili itu ampernya kecil. Dan untuk ukuran 1,5 itu ampernya jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Seperti itu kira-kira. Dan untuk MOSFET-nya di sini saya menggunakan IRF 3205. IRF 3205 sebanyak 10 biji. Sebenarnya 6 biji pun sudah sanggup ya, sudah bisa untuk ikan nila, dan kedalaman 1,5 meter itu
masih sanggup ya kalau 6 watt. Tapi di sini saya menggunakan 10 watt agar lebih jos lagi strumannya. Nah, seperti ini penampakannya. Dan untuk kapasitor pula itu sangat berpengaruh pada strum kita. Semakin kecil mikronya, maka dia akan kurang bagus lah strumannya ya, kurang bagus. Di sini saya menggunakan kapasitor 3,5 ditambah 4 mikro. Berarti 4, 5, 6, 7,5 lah, 7,5 mikro. 7,5 mikro 450 volt. Dan untuk irit borosnya di mana-mana itu strum ikan semakin besar tegangannya maka dia akan semakin boros. Seperti itu. Dan kalau mau irit kapasitornya bisa menggunakan yang ukuran 3 mikro saja. Itu sudah lumayan irit. Kalau 4 jam itu ya tembus. 4 jam itu lama ya. Kalau tempatnya ikan banyak ya sudah lumayan. Dan untuk ininya resistor, ukuran resistornya itu sudah ada di video saya sebelumnya. Ya, tetap menggunakan 10 ohm dan 100 ohm. Nah, seperti itu. Dan untuk cara penyambungan flip-flopnya nanti tunggu saja di video saya berikutnya. Nanti saya akan tunjukkan cara memasang flip-flopnya. Yang ini belum saya pasangin flip-flop ya. Belum saya pasangin flip-flop. Di sini saya akan coba lagi. Ya, ini bolam 1000 watt. 1000 watt. Ini aki soak loh ini ya. Aki soak. Nah, terang ya. Seperti itu bos. Itu usahakan kalau tegangannya mau tinggi, MOSFET-nya bisa menggunakan IRF 3205 yang ori, jangan yang KW. Kalau yang KW nanti 2 kali terjun ke TKP sudah meletus. Dan ini rakitan baru saya lagi. Ini saya menggunakan IRF Z44N yang ini ya. Ini tinggal pasang trafo saja. Tinggal pasang trafo. Nanti tunggu sajalah di video saya selanjutnya. Ini akan saya perkenalkan kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada. Penampakannya seperti ini. Skemanya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Kalau ada yang nanya skema struman ini tuh sudah ada di video saya sebelumnya. Di situ tinggal kalian contek saja. Oke bose. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga yang nonton itu bisa memahaminya dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke bos. Saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.